Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Kita kembali bertemu lagi di acara Sehati, Sehat Islami. Alhamdulillah saat ini bisa bertemu kembali dengan saya, Dr. Agung Purnamajaya Daulay. Topik bahasan kita kali ini cenderung agak sedikit lebih spesifik, yaitu tentang depresi. Jadi di sini itu pada saat-saat sekarang ini di Indonesia banyak sekali kita dapati beberapa keluhan-keluhan penyakit yang terlihat seakan-akan itu sakit fisik, padahal itu ternyata adalah sakit yang mungkin bersifat non fisik. Nah, dalam hal ini adalah mungkin konteksnya bisa kita arahkan ke arah depresi. Nah, jadi secara konteks depresi itu adalah suatu perasaan sedih yang sangat mendalam yang bisa terjadi setelah kehilangan seseorang atau peristiwa menyedihkan lainnya, tetapi tidak sebanding dengan peristiwa tersebut dan terus-menerus dirasakan melebihi waktu yang normal. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya terkadang kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan yang kurang untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga begitu kita merasakannya terus-menerus, sehingga terbawa ke kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan keluhan-keluhan di fisik kita. Nah, penyebab depresi ini sebenarnya pada dasarnya bisa kita mengerti. Sejumlah faktor bisa menjadi seseorang lebih rentan mengalami depresi, antara lain terkadang yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua efek samping dari obat-obat tertentu, misalkan obat-obat yang mungkin lebih cenderung ke arah penenang, itu bisa menyebabkan beberapa orang lebih ke arah depresi. Kemudian kepribadian yang introvert. Kalau kita bicara masalah kepribadian, artinya itu adalah hal-hal yang dibentuk dari awal seseorang itu dilahirkan. Bagaimana lingkungan keluarganya, bagaimana kondisi lingkungan di luar keluarganya, itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Sehingga kepribadian introvert atau kepribadian yang tertutup cenderung lebih rentan kepada kondisi yang namanya depresi. Kemudian yang tadi itu ada peristiwa emosional, terutama masalah-masalah kehilangan. Kita terkadang memiliki orang sangat kita kasihi, kita sayangi, yang sederhana saja, misalkan orang tua kita, yang mana ibu kita melahirkan kita, bersama ayah kita merawat kita dari kecil sampai dewasa dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, sehingga ketika mereka sudah tidak lagi bersama kita merasakan kesedihan yang sangat mendalam yang bisa mempengaruhi kejiwaan kita, dan kita tidak bisa menerima hal tersebut, yang seharusnya di mana hal tersebut seharusnya kita ikhlaskan. Nah, terkadang hal itu bisa menyebabkan keluhan-keluhan yang sebenarnya pada dasarnya tidak ada, tapi dikarenakan memang kita tidak bisa menerima, sehingga menyebabkan keluhan-keluhan yang bersifat fisik. Nah, gitu. Kemudian dari konteks-konteks teori yang ada, kita mungkin bisa berbicara tentang gejala-gejala depresi. Nah, gejala-gejala itu bisa muncul secara bertahap selama beberapa hari atau minggu, atau beberapa minggu. Awal-awalnya penderita itu akan tampak tenang. Nah, tapi lambat laun beberapa orang itu akan mengalami beberapa gejala-gejala, yaitu mudah tersinggung, mudah cemas, sehingga terkadang kita bisa melihat beberapa orang cenderung emosional sekali ketika ada interaksi yang menyinggung si orang-orang tersebut. Nah, jadi juga ada beberapa gejala-gejala itu, beberapa penderita cenderung menarik diri, jarang berbicara, kemudian tidak mau makan, tidak mau tidur, sedangkan penderita lainnya juga bisa tampak sangat gelisah, kadang-kadang meremas-remas tangannya, serta banyak berbicara. Nah, jadi kalau konteks-konteks kejiwaan itu kita bisa melihat sebenarnya banyak orang-orang yang kita nilai itu normal, tapi begitu kita menelaah lebih lanjut, kita melihat lebih jauh ke dalam perilaku dia, sikap dia, itu kita bisa melihat beberapa tanda-tanda depresi tersebut. Nah, jadi gejala-gejala itu bervariasi sekali dari orang ke orang dengan orang yang lainnya. Tergantung bagaimana seberapa hebatkah depresi yang dialami oleh orang tersebut. Nah, jadi terkadang kalau beberapa orang itu bisa merasakan gejala depresi ringan, katakanlah misalkan sindrom cemas. Nah, sindrom cemas ini dirasakan oleh banyak orang. Nah, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengatasi cemasnya, sehingga merasakan kecemasan yang berlebihan. Padahal seharusnya kecemasan itu tidak
tidak seharusnya menjadikan alasan si pasien tadi untuk merasa ketakutan yang berlebihan. Katakanlah contoh sederhananya, ada beberapa orang yang demam panggung, sehingga begitu dia ingin maju, dia akan merasakan perasaan yang bermacam-macam. Yang pertama misalkan berkeringat berlebihan, kemudian dia katakanlah ada muncul getaran-getaran yang di seluruh tubuhnya gemetar yang tanpa sebab. Kemudian juga bisa juga beberapa orang itu ya ada keinginan untuk buang air kecil berlebihan. Itu mungkin gejala-gejala depresi ringan. Tetapi depresi ringan itu sebenarnya bukan masalah. Nah, karena ada beberapa hal yang membuat kita cemas, khawatir, tapi masih dalam batas-batas normal. Tapi ada beberapa orang yang dengan kondisi sederhana seperti itu membuat dia jadi ketakutan berlebihan sehingga muncul panik, sehingga kadang-kadang terlalu depresinya, terlalu stresnya, sehingga menyebabkan orang tersebut bisa pingsan. Kemudian gejala depresi-depresi itu ada yang ringan, yang sedang, yang berat. Yang ringan bisa kita lihat secara langsung, yang sedang kita bisa nilai juga, yang kita khawatirkan adalah gejala-gejala depresi yang berat, yaitu yang paling serius itu gejala depresi itu adalah kecenderungan untuk memikirkan ke arah kematian. Nah, jadi itu adalah puncak-puncak daripada gejala-gejala depresi. Jadi dari teori yang ada, dari data-data yang ada, banyak penderita yang ingin mati atau mereka merasa sangat tidak berguna sehingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Alangkah sayangnya kalau misalkan kita bisa mengatasi setiap hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa mengatasi semuanya, harapan kita seharusnya bisa mengatasinya dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat dan lebih tegar menghadapi kehidupan kita seterusnya. Jadi depresi ini memang banyak faktor yang bisa mengakibatkan seseorang itu depresi. Ada hal-hal yang bagi orang yang katakanlah normal, hal ini seharusnya tidak membuat orang tersebut merasa depresi. Jadi di sini pentingnya banyak hal yang dilakukan dari awal. Nah, yang pertama mungkin kita berbicara konteks pendidikan anak. Jadi dari seseorang bayi yang dilahirkan itu adalah proses pendidikan awal untuk kejiwaannya, untuk mentalnya, untuk mempersiapkan si manusia yang baru lahir tadi itu untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya dan dia tidak akan cenderung menjadi mudah depresi. Nah, sehingga dia bisa harapan kita mencapai kualitas-kualitas kehidupan yang tertinggi dalam kehidupannya. Nah, jadi untuk kondisi-kondisi depresi ini memang sangat kita perhatikan karena terkadang banyak hal-hal yang ringan yang justru banyak menghambat kehidupan kita, terutama dalam pekerjaan. Mungkin itu yang kita bahas tentang segmen pertama. Selanjutnya kita akan bahas tentang diagnosa dan gejala-gejala lainnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kembali lagi bersama saya, Dr. Agung, di segmen berikut ini. Jadi pada kesempatan yang sekarang, saya ingin menjelaskan tentang gejala-gejala secara spesifik dan juga untuk diagnosanya. Nah, jadi gejala kita sudah sebutkan di awal bahwasanya ada gejala yang ringan, sedang, dan berat. Jadi bagi orang-orang yang mungkin melihat keluarganya, katakanlah secara dasar, untuk kasus-kasus tertentu seperti demam panggung, kita sebenarnya sudah bisa melihat seseorang itu apakah dia cenderung depresi atau tidak. Nah, itu tahap awal. Jadi gejala-gejala lainnya itu mungkin ada perasaan-perasaan negatif dari saudara kita atau keluarga kita yang cenderung disebutkan berulang-ulang. Katakanlah misalkan ada keluarga kita atau beberapa pasien kita yang sering datang ke kita berkonsultasikan itu keluhannya selalu sama. Katakanlah misalkan ada juga adik-adik kita itu yang gagal untuk masuk ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan, sehingga kadang-kadang itu menjadi alasan yang berulang-ulang sehingga menimbulkan ketakutan dia,
sehingga terkadang dia tidak ingin lagi mengikuti tes yang selanjutnya, tidak ingin berusaha lagi karena sudah terpatri dalam pikirannya kegagalan-kegagalan. Nah, itu sebenarnya sudah menunjukkan sebuah gejala-gejala awal depresi. Nah, yang paling berat, yang paling mudah sebenarnya bisa kita lihat, walaupun terkadang kita bisa menganggap ini hal yang kadang-kadang dianggap sebagai lelucon. Katakanlah, jika ada seseorang yang mengatakan, saya ingin mengakhiri kehidupan saya, dalam konteks-konteks yang kita lihat, katakanlah dalam kondisi tidak bercanda, atau dalam kondisi si pasien ini mungkin sudah banyak diam, jarang bergaul, kemudian dia muncul perkataan-perkataan ingin mengakhiri kehidupan, seharusnya kita sebagai masyarakat di sekitar lingkungan, keluarga, harus mulai berhati-hati. Artinya orang-orang tersebut harus kita kawal ketat. Kawal ketat dalam banyak hal. Yang pertama, jelaslah kita harus bisa menjadi tempat untuk curhat daripada saudara kita tersebut. Kita coba ngobrol, kita coba bicara dengan bahasa-bahasa yang baik, kita berikan motivasi-motivasi tanpa melakukan intimidasi-intimidasi ketika kita berbicara. Tekniknya sederhana. Misalkan ketika ada yang ingin berbicara mengatakan, saya ingin mengakhiri kehidupan saya sudah tidak puas lagi dengan kehidupan saya, ada satu hal yang utama yang harus kita lakukan adalah kembalikan semuanya kepada ajaran agama. Nah, jadi ketika kita sudah fokus, kita menghayati ajaran agama Islam untuk selalu sabar, tenang, dan berdoa, berusaha, insya Allah semangat itu akan muncul kembali. Jadi unsur-unsur pendekatan keagamaan itu tetap adalah nomor satu untuk mengatasi daripada depresi-depresi yang kita rasakan atau depresi yang saudara-saudara kita rasakan. Nah, tahap kedua, ketika kita berbicara dengan saudara-saudara kita yang mungkin katakanlah depresi, jangan menggunakan kata-kata harus. Jangan gunakan kata-kata kamu dengan begini saja sudah loyo. Lihat orang lain. Tidak usah menggunakan kata-kata seperti itu. Tidak usah kita membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Sehingga kalau kita membandingkan dia dengan orang lain, ya orang itu akan semakin merasa dia tertekan. Artinya dia selalu merasa ada orang lain yang lebih baik, ada orang lain yang lebih baik. Padahal sebenarnya dia adalah juga baik. Dan dia juga sebenarnya seorang pemenang. Nah, kita hanya perlu menyadarkan dia akan hal tersebut. Kemudian untuk diagnosa-diagnosa tertentu yang kondisi seperti itu, kita memang harus betul-betul bisa memagar orang-orang tersebut dengan perhatian khusus dari kita semua. Insya Allah kita bisa melindungi dia secara mental dan emosional, sehingga rasa-rasa depresi itu seharusnya bisa kita hilangkan. Jadi konteks-konteks gejala yang dilihat, dirasakan, terkadang terlihat ringan, tapi begitu kita telah kita maknai, kadang-kadang kita sebenarnya bisa merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh orang lain. Kita bisa melihat dari sikapnya, gerakan tubuhnya, semua mimik wajahnya, kita bisa melihat apakah seseorang ini sedang mengalami depresi atau tidak. Dalam konteks tugas saya sebagai seorang dokter, saya sering melihat bagaimana seorang pasien itu selalu merasa untuk kasus-kasus tertentu yang mungkin katakanlah kronis, pasien-pasien itu cenderung merasakan yang namanya depresi. Jadi sehingga ketika kita arahkan untuk meminum obat, kemudian melakukan diet yang tertentu, kadang-kadang pasien-pasien ini sudah malas melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena sudah adanya rasa-rasa depresi. Tetapi disitulah peran kita. Kita harus bisa merangkul mereka, menenangkan hati mereka. Jadi jangan sampai mereka beranggapan sendirian dalam hidup ini. Kita ada untuk mereka. Kemudian kita berikanlah terapi, kita support, kita berikan senyuman paling lebar, kita buka hati kita untuk mereka supaya mereka bisa curhat kepada kita. Harapannya dengan curhat, dengan kita bisa memberikan motivasi yang baik, menjadi pendengar yang baik, harapan kita semua rasa-rasa yang kesal, rasa-rasa tidak puas yang ada dalam hati si orang tersebut bisa tertumpahkan. Setelah tertumpahkan, insya Allah semua beban itu insya Allah bisa lebih ringan. Dan itulah dasar awal pengobatan daripada orang-orang yang depresi. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau menyisihkan waktu, menyisihkan tenaga, menyisihkan banyak hal untuk orang-orang tersebut. Apalagi jika orang-orang yang depresi itu adalah saudara-saudara kita yang memang dekat dengan kita, yang kita sayangi. Nah, jadi memang terkadang untuk melihat tersebut kita sebagai
manusia harus lebih peka dengan lingkungan, kita memperhatikan saudara kita memperhatikan lingkungan kita, dan juga yang utama adalah kita juga harus memperhatikan diri kita. Sehingga kita juga bisa melakukan, kita juga bisa melakukan pendeteksi apakah kita cenderung depresi atau tidak. Kita bisa melihat, dan biasanya kita mengetahui bahwa kita sedang depresi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk menerima kondisi tersebut atau tidak? Jadi segala halnya itu tetap akan kita kembalikan ke unsur-unsur keagamaan yang kita pahami secara perlahan, kita pasrahkan, kita ikhlaskan, sehingga kita bisa mencapai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang baik, sehingga kita bisa sehat secara fisik, sehat juga secara hati, insya Allah. Nah, jadi kalau kita lakukan terhadap diri kita, kita sudah sehat, kita tidak depresi, kita bisa mensupport orang lain yang depresi, kita juga bisa menyemangati orang lain. Harapan kita orang lain terbantu karena kita, dan kita juga puas dalam hati kita. Jadi untuk mengobati saudara-saudara kita yang depresi ini sebenarnya tugas-tugas yang sangat bagus, bukan hanya untuk pasiennya tapi juga untuk diri kita. Nah, jadi kita juga harus bisa menjadi orang yang peka, kita menjadi lebih baik, kita juga melakukan mendeteksi saudara-saudara kita bagaimana itu depresi, kita arahkan dia ke arah yang baik, insya Allah dia menjadi baik, kita juga menjadi senang, insya Allah seperti itu. Jadi seharusnya di era dimana kita sudah di zaman keimanan yang sudah jelas gitu, kita sudah menjadi seorang muslim, harapan kita sudah bisa menjadi penenang bagi semua. Nah, tenang bagi diri kita menenangkan orang lain, insya Allah penyakit depresi ini bisa kita hilangkan atau bisa kita hadapi, dan kita menjadi orang yang lebih baik, insya Allah seperti itu. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi di session berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Oke, lanjut lagi. Di pembahasan terakhir ini mungkin saya akan lebih spesifik ke arah pengobatan. Jadi untuk kasus depresi kita bisa memilah mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat. Jadi secara sederhana saya ulas kembali, depresi ringan itu adalah keluhan-keluhan yang mungkin memang lebih ke arah cemas, khawatir. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah beralih menjadi depresi yang berat, terkadang ada bentuk-bentuk perilaku yang mungkin menghambat aktivitas sosial. Nah, gitu. Jadi itu kunci utamanya dalam mendeteksi apakah seseorang depresi atau tidak. Jadi untuk pengobatan daripada kasus-kasus depresi ini pada dasarnya tidak selalu memerlukan perawatan di rumah sakit. Artinya kita bisa melakukan teknik konsultasi di rumah, rawatan di rumah, tapi dengan dukungan penuh dari keluarga. Nah, tapi juga ada beberapa kasus depresi yang diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang mengganggu. Katakanlah, misalkan ada perilaku-perilaku dari si pasien yang depresi ini kecenderungan untuk bunuh diri, atau kita lihat memang merencanakan tindakan bunuh diri yang seperti itu, atau pernah melakukan mungkin sahabat-sahabat Zakat TV pernah melihat di YouTube, katakanlah begitu, pesan-pesan bunuh diri. Nah, tapi mungkin tidak dilanjutkan dengan tindakan bunuh diri. Nah, kita harus berhati-hati dengan kondisi seperti itu. Terus kemudian juga ada kondisi-kondisi pasien yang depresi berat yang harus masuk ke rumah sakit. Itu adalah kondisi pasien yang cenderung tidak mau makan minum sehingga terjadi penurunan berat badan, kondisi fisiknya menurun. Itu memang harus istirahat baring di rumah sakit. Dan juga harus dirawat oleh dokter spesialis kejiwaan dan juga konsultasi dengan dokter-dokter lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pasien-pasien yang sangat gelisah. Terkadang
jika kita periksa ternyata ada gangguan-gangguan di jantung, itu mungkin lebih baik saran kita adalah untuk dirawat di rumah sakit. Jadi pengobatan-pengobatan itu kita lakukan berdasarkan daripada pembagian daripada depresi tadi, yang ringan, sedang, berat. Nah, tapi ketika misalkan memang setelah kita melakukan pendekatan secara agama, kemudian melakukan pendekatan kekeluargaan, tetapi pasiennya masih tetap merasakan kegelisahan-kegelisahan, mungkin dari sisi medis kita akan mulai memberikan obat-obatan yang bervariasi. Nah, gitu, tergantung daripada apa saja yang dirasakan oleh pasien. Nah, gitu. Misalkan dia khawatir, misalkan dia sulit tidur, dia tidak mau beraktivitas, dia merasa badannya tidak enak saja, kita bisa memberikan obat yang sesuai dengan yang dikeluhkan oleh pasien. Obat itu macam-macam. Nah, gitu. Jadi kalau secara medisnya bisa ada obat antidepresan dan yang lain-lainnya. Nah, gitu. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh si pasien tersebut. Nah, yang pertama itu adalah tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang katakanlah mengandung alkohol seperti itu, atau juga mungkin ke kondisi merokok, kemudian narkoba, itu kalau bisa harus kita kawal dulu. Nah, kemudian harapan kita adalah pasien-pasien tersebut mungkin diharapkan untuk menghindari beberapa obat-obatan, katakanlah seperti obat-obat batuk pilek yang kadang-kadang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah yang hebat secara tiba-tiba, dan itu bisa mengganggu daripada kondisi fisik pasiennya tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat Zakat TV sudah mendampingi pasien ini, kemudian pasiennya sudah lebih tenang, tapi jika misalkan tidak menjadi lebih tenang, malah jadi berbahaya, katakanlah berbahaya untuk diri si pasien itu sendiri, atau berbahaya bagi orang lain dan lingkungannya, mungkin tidak ada salahnya untuk segera membawa si pasien tersebut ke fasilitas medis terdekat untuk diberikan pengobatan-pengobatan yang sesuai dengan kondisinya. Apakah mungkin bisa kita berikan obat-obatan yang dimakan secara biasa, artinya secara oral, atau mungkin memerlukan katakanlah obat-obat yang suntikan, atau mungkin perlu tirah baring, atau mungkin kita lakukan terapi-terapi lainnya. Secara literaturnya bisa kita lakukan yang namanya itu psikoterapi, pemberian obat untuk ini, kemudian kita lakukan terapi kelompok, kemudian terapi individual, atau mungkin kadang-kadang jika diperlukan kita bisa memberikan teknik elektrokonvulsif, di mana itu diberikan untuk terpaksa dilakukan untuk kasus-kasus yang depresi berat. Nah, jadi jika ini semua kita lakukan, kita kawal pasiennya. Jika tidak kita sanggup kita lakukan di rumah, kita rujuk ke rumah sakit, kita berikan terapi yang sesuai, insya Allah pasiennya itu bisa kita bantu untuk mengatasi kasus-kasus, untuk mengatasi depresi-depresi yang dialaminya. Tapi kadang-kadang depresi ini bisa hilang, tapi juga bisa muncul kembali, tergantung bagaimana keseriusan daripada pendampingnya untuk mengawal terus pasiennya, di mana memang hal ini membutuhkan semangat dan tenaga yang lebih, dan juga kadang-kadang jika memang mengharuskan kontrol rutin ke dokter spesialis kedokteran jiwa untuk mendapatkan obat-obat penenang sebagainya, mungkin lebih baik itu harus diteruskan, karena terkadang setelah mendapatkan obat-obatan penenang rutin, dia sudah terkontrol, kemudian keluarga pasien merasa, oh ini sudah aman kok, kemudian obat tidak diberikan kembali, muncul kembali rasa-rasa negatif yang dirasakan oleh pasien. Karena pada dasarnya rasa-rasa negatif, rasa-rasa itu yang menyebabkan pasien depresi itu memang bermacam-macam sekali. Bukan hanya kemampuan dirinya, juga hormonal dan lain-lain sebagainya, itu bisa menyebabkan seseorang itu tidak sanggup untuk mengatasi depresi-depresinya. Nah, gitu. Padahal seharusnya kita sebagai manusia, selama kita hidup, kita pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita pasti akan merasakan yang namanya depresi ringan, depresi sedang. Mudah-mudahan kita bisa mengatasinya, kita bisa memblokirnya supaya tidak beralih ke depresi berat. Nah, gitu. Jadi kita yang bisa mengobati diri kita sendiri. Jika ada orang yang tidak sanggup mengobati dirinya, kita harus bantu dengan dukungan moral yang sepenuhnya. Jadi di sini keluarga memang, ikatan keluarga, perhatian keluarga itu memang merupakan kunci keberhasilan tata laksana
pasien-pasien yang mengalami depresi. Nah, insya Allah kalau memang kita sudah berhasil melakukannya, kita sudah melakukan tahap pengobatan yang paling utama. Nah, setelahnya, jika memang harus obat makan, obat oral, obat suntikan, memang harus rawat inap, dan yang sebagainya, itu tidak masalah. Nah, gitu. Karena kita bisa setelah dinyatakan boleh sembuh, sudah nyatakan sembuh, dengan tanda kutip artinya sembuh dengan tetap harus kontrol, ya saat itu kita tetap harus menjalankan yang harus dilakukan. Jadi pada dasarnya sebagai kesimpulan, jika tidak diobati, depresi ini bisa berlangsung sampai 6 bulan atau lebih. Gejalanya ini bisa ringan dan menetap, tetapi fungsi penderita kebanyakan itu cenderung kembali normal setelah dia bisa mengatasi depresinya. Nah, tapi sebagian besar mengalami depresi berulang sebanyak 4-5 kali sepanjang hidupnya. Harapan kita bisa mengatasinya. Insya Allah, mungkin itu informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Zakat TV. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.